Jumpa lagi dengan saya, Willy Drums, tetap di The Sinners Channel. Jika kita melihat video pemaparan pandangan doktrin Allah Tritunggal di part sebelumnya yang diberikan oleh Moltmann, kita bisa mengatakan bahwa Moltmann menekankan ketigaan dari Allah Tritunggal daripada kesatuannya. Analogi sosial yang diberikan oleh Moltmann mengenai doktrin ini membawa masalah tersendiri bagi banyak orang Kristen yang lebih menekankan kesatuan dalam diri Allah. Moltmann dengan tegas menunjukkan bahwa Allah yang adalah kasih itu adalah juga Allah yang menderita bagi manusia. Dalam penderitaannya yang nyata yang dialami oleh Allah, ada pergerakan di dalam tiga pribadi Allah Tritunggal. Agar Allah bisa menyatakan kasih dan peran sertanya dalam penderitaan manusia. Bagi Moltmann, Allah yang adalah kasih harus dimengerti sebagai Allah yang mengalami pergerakan di dalam dirinya. Pergerakan ini adalah pergerakan dari satu pribadi kepada pribadi yang lain dalam manifestasi yang tertinggi di dalam diri Allah. Kalau kita lihat pergerakan di dalam diri Allah ini sebagai pergerakan dari satu pribadi kepada pribadi yang lain, maka kita bisa mengatakan bahwa Moltmann terlalu memisahkan ketiga pribadi dalam diri Allah Tritunggal. Akibatnya, doktrin Moltmann menjadi pandangan triteisme. Ia memang selalu menyangkal kalau ia dituduh triteis, sebab menurut Moltmann, ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal ini terkait erat satu sama lain, dan tiap pribadi memasuki dua pribadi yang lain dalam hubungan yang paling erat yang dapat dimiliki oleh ketiganya. Sangkalan Moltmann terhadap tuduhan bahwa pandangannya jatuh ke dalam triteisme ini tidaklah didasarkan pada pemahaman doktrin ini menurut ajaran gereja yang sudah diterima selama berabad-abad. Dalam pengakuan iman Athanasius jelas sekali dinyatakan bahwa tiap pribadi dalam Allah Tritunggal adalah Tuhan dan Allah. Namun orang Kristen tidak menyembah kepada tiga Allah, melainkan hanya satu Allah. Lebih lanjut, pengakuan iman Athanasius menjelaskan bahwa kebenaran iman kita membawa kita kepada pengakuan bahwa tiap pribadi secara individual adalah Allah dan Tuhan. Oleh karena itu, orang Kristen tidak menyembah kepada tiga Tuhan. Moltmann tidak melandaskan doktrinnya pada pengakuan iman ini. Yang kita lihat dalam pemaparan Moltmann adalah pandangan yang memberi indikasi bahwa ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal itu nampak seperti tiga pribadi yang terpisah dan berbeda satu dengan yang lain.
Hal ini sangat terlihat ketika ia membicarakan sejarah Yesus, history of Jesus, terutama ketika ia menekankan penderitaan dan kematian Kristus. Dalam penjelasannya, kita bisa membaca bahwa ia memisahkan Kristus dari Bapa sejak malam di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani, sampai pada saat Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pernyataan Moltmann bahwa Yesus takut kepada Allah Bapa dan Yesus mencari perlindungan dan kedekatan dengan murid-muridnya memberikan kesan bahwa Moltmann melihat Yesus dan Allah Bapa sebagai dua pribadi yang sepenuhnya berbeda dan terpisah satu sama lain. Penjelasan Moltmann mengenai perikoresis sangat kuat. Dalam penjelasannya, ia memaparkan dengan teliti pengertian Trinitarianisme sosial yang dipegang oleh bapak-bapak gereja di timur. Kalau kita berpijak pada ajaran mereka, kita bisa memahami bahwa ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal bisa dibedakan satu dengan yang lain sebagai pribadi yang saling mengasihi dan mengerti kedua pribadi yang lain sedalam-dalamnya. Penjelasan ini sangat baik untuk dipahami semua orang Kristen. Akan tetapi, permasalahan doktrin ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Moltmann adalah bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, sehingga penjelasannya terlihat seperti pandangan yang memisahkan ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal. Akibatnya, doktrin Moltmann ini jatuh pada kesalahan sebagai triteisme. Ketika membicarakan doktrin Allah Tritunggal, orang Kristen harus berpijak pada ajaran gereja yang telah menjadi patokan selama hampir 2000 tahun. Pengakuan iman Athanasius menjelaskan, Allah Tritunggal dengan menekankan kesatuan esensi dari ketiga pribadi. Yang paling utama dalam kita memahami siapa Allah Tritunggal itu adalah pernyataan bahwa Allah adalah satu esensi keilahian, divine essence, yang tidak terpisahkan atau terpecah belah. Ketiga pribadi memiliki satu esensi yang sama. Doktrin Allah Tritunggal baru bisa dianggap sebagai doktrin yang benar apabila ia berangkat dari kesatuan esensi Allah. Tanpa penjelasan yang kuat mengenai esensi ilahi, doktrin ini jatuh ke dalam kesalahan triteisme. Dalam sejarah gereja, kita belajar bahwa pada abad keempat terjadi perdebatan serius di dalam gereja karena Arius mengajarkan bahwa Yesus tidak memiliki esensi yang sama dengan Allah Bapa. Ajaran Arius ini menjadi sebuah kontroversi yang sangat serius. Bagi Arius, Yesus hanyalah makhluk ciptaan dari Allah. Memang, menurut Arius, Yesus ini adalah ciptaan utama dari Allah. Akan tetapi, ajaran Arius ini adalah sebuah ajaran sesat. Yang menjadi problem dalam ajaran ini adalah bahwa esensi ilahi yang dimiliki oleh Allah Bapa tidak dimiliki oleh Yesus. Gereja sangat menentang ajaran ini. Konsili Ekumenis Gereja yang pertama diadakan di Nisea pada tahun 325 Masehi untuk melawan ajaran Arius. Hasil dari konsili ini adalah sebuah pengakuan iman yang sering disebut sebagai pengakuan iman Nisea. Dalam pengakuan iman ini dijelaskan bahwa Yesus memiliki esensi ilahi yang sama dengan Bapa. Dalam bahasa Yunani, istilah bahwa Yesus memiliki esensi yang sama dengan Bapa ini dinyatakan dalam kata homoousios. Sejak saat itu, doktrin Allah Tritunggal selalu kembali pada pemahaman homoousios yang dicanangkan kepada konsili di Nikea. Dalam penjelasannya mengenai Allah Tritunggal,
Moltmann sama sekali tidak menyinggung ajaran homoousios ini. Tanpa ada ikatan dengan doktrin yang sudah diterima sebagai landasan ajaran gereja mengenai Allah Tritunggal ini, ia telah gagal menempatkan doktrin Allah Tritunggal yang diajarkannya dalam jajaran doktrin gereja yang benar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.